Kenapa ada Pekanbaru? Karena ada Pekan Lama. Kenapa ada Johor Baru? Karena ada Johor Tok. Ya kan? Nah, Johor Lama lah katanya. Johor Lama lah. Batas waras, cara cerdas untuk waras. Oke, kembali lagi di Batas Waras, cara cerdas untuk waras. Diskusi semakin memanas dan tentunya di episode ketiga kali ini, seperti halnya yang saya katakan sebelum, bahwa kritik tanpa solusi sama halnya mandi tanpa sabun, basah tapi belum tentu bisa dikatakan bersih. Nah, lantas dua kritik di episode sebelumnya, tentu kita harus cari benang merah solusi. Dalam hal ini, Bung Muharoni, lantas apa solusi yang bakal diberikan pemantik kepada pemerintah, khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, baik itu terkait nama Istana Kota Piring, baik itu untuk kemajuan heritage Kota Tanjung Pinang dan lain-lain. Saran dari Bung Maruni seperti apa? Ya, semoga podcast kita ini berbalas ya. Artinya kemarin saya nonton podcastnya Pak Suryadi, semoga Pak Suryadi juga nonton podcastnya saya gitu. Oke. Jadi biar tapi di subscribe nggak Pak? Subscribe. Oh, subscribe harus itu. Walaupun nggak di subscribe, sebenarnya pemberitaan di WA itu juga udah cukup. Bukan Pak, kalau tak di subscribe kami ini. Iya betul. Kita tidak pakai APBD Pak. Oke, solusi Pak. Oke, kita satu-satu Pak. Oke. Satu-satu Pak ya. Kita bicara Istana Kota Piring. Nah, sedikit memicu. Apakah Istana Kota Piring yang konon katanya tidak bisa direbutkan kembali ini sama nasibnya seperti Kepulauan Riau yang dulu menjadi nama Riau tidak bisa direbut kembali? Ya, atau seperti apa? Jadi makanya sebenarnya kalau kita mau tuh mudah-mudah saja Pak. Kita bicara soal perkembangan sejarah misalnya begitu ya. Perkembangan sejarah. Kenapa ada Pekanbaru? Karena ada Pekan Lama. Kenapa ada Johor Baru? Karena ada Johor Tok. Ya kan? Nah, Johor Lama lah katanya. Johor Lama lah gitu ya. Kemudian muncullah ada Kota Baru, ada kemudian Pekanbaru, ada di poin pertama tadi Bapak bilang ada Pekanbaru, tentu ada Pekan Lama. Iya. Pekan Lama di mana? Mungkin bisa di masyarakat mungkin bisa lebih mengerti gitu. Jadi kalau kita bicara sejarah sedikitnya Pak, kita itu, koreksi kalau saya salah, 1956 atau 1957. Belum lahir. Iya, pertama kali kemudian terbentuklah provinsi yang kita sebut dengan Provinsi Riau. Ibu kotanya Tanjung Pinang, Pak. Dulu. Iya, Pak. Ibu kotanya Tanjung Pinang. Tanjung Pinang ini udah jadi distriknya governornya Belanda juga, jadi pusat pemerintahnya Belanda. Tanjung Pinang ini lebih besar daripada Pekanbaru yang ada sekarang. Pekanbaru masih hutan itu, Pak. Iya, Pak. Tahun 50 tahun itu, Pak. Iya, tahun betul. itu daerah Sumatera di situ masih hutan aja itu, Pak. Ataupun memang adalah satu peradaban, kita sebutlah misalnya Kerajaan Siak yang ada di situ. Kebesarannya Sultan siapa, Pak? Yang pahlawan nasional? Abdul Sarif. Sarif yang jadi nama bendera. Iya, itu dia. Nah, itu udah ada gitu. Mereka Kasim. Mereka sudah ada peradaban di sana. Tapi kemudian ketika dibentuklah satu provinsi yang kita sebut dengan Provinsi Riau, ibu kotanya itu Tanjung Pinang, Pak. Tanjung Pinang inilah jadi pusat pemerintahan Provinsi Riau kala itu. Dan kemudian dikarenakan Tanjung Pinang ini daratannya kecil dalam tanda petik, itu kalau saya salah koreksi, Pak. Karena teritorial saja. Kecil sehingga kemudian tidak cukup untuk dianggap tidak cukup untuk memenuhi segala kebutuhan pemerintahan waktu itu, maka kemudian dipindahkan ke Riau Daratan. Muncullah istilah Pekanbaru. Pekan itu kan kota, Pak. Pekan itu sama seperti kita kayak keramaian baru. Yang terpusatlah pembangunannya Pekanbaru. Wilayah baru. Ya, wilayah baru. Dibangunlah di sana, Pak. Dibangun di sana segala macam, semuanya, kantor gubernurnya ada di sana, semua pemerintahan gubernur Riau itu ada di Pekanbaru. Tanjung Pinang langsung dinobatkan waktu itu sebagai ibu kota Kabupaten Kepulauan Riau. Ibu kota Kabupaten Kepulauan Riau, bupati yang memimpin di Tanjung Pinang. Kapasitas gubernur udah pindah ke Pekanbaru. Riau Daratan dalam tanda petik. Nah, ini mereka nyebut kenapa nama kota itu tidak nama yang
misalnya pakai nama siaknya atau apa misalnya gitu. Mereka justru waktu itu pakai nama istilah Pekanbaru karena memang itu baru pekan yang baru dibuat, yang baru dibentuk, kemudian baru dibangun segala macam semuanya sehingga memunculkan keramaian baru. Artinya Pekanbaru itu lahir karena ada Pekan Lama di Tanjung Pinang. Iya, Pekan Lamanya di mana? Pekan Lamanya ada yang pasar itu, Pak, Jalan Merdeka seputaran itu, Pak, gedung daerah segala macam. Itulah Pekan Lama. Itulah Pekan Lama. Kemudian Pekan Barunya ada di sana. Nah, 2004-2005 muncullah perjuangan kita untuk kemudian memisahkan diri. BP3KR. Iya, memisahkan diri dan membentuk satu provinsi sendiri yang kita sebut sekarang kita kenal dengan Provinsi Kepulauan Riau. Nah, pada saat Provinsi Kepulauan Riau terbentuk, ibu kotanya juga masih belum di Dompa itu, Pak. Ya. Ibu kotanya di Batam, Pak. Karena memang Tanjung Pinang juga dianggap waktu itu belum mampu untuk menaungi menjadi ibu kota. Menjadi ibu kota sebuah provinsi. Konflik itu, Pak. Mana-mana siapa yang kemudian cocok, Batam lah, ya ginilah segala macam. Akhirnya gara-gara unsur balik lagi nih, Pak. Unsur sejarah, kebudayaan yang ada di Tanjung Pinang menguatkan posisi Tanjung Pinang sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Riau. Artinya untuk ibu kota kita tidak perlu lebih-lebih politik, cukup kita dedahkan fakta sejarah. Iya, itu dia. Lantas bagaimana dengan nama Istana Kota Piring? Jadi gampang-gampang aja, Pak. Kalau saya sih kasih, tadi Bapak bilang kalau kritik tanpa solusi jadinya mandi tanpa sabun. Iya, udah, Pak. Istana Kota Piring biarkan saja itu, Pak. Kesian itu, Pak. Tapi katanya tidak setuju, harus kita rebut kembali. Iya, kasihan karena memang nih kayaknya ribet kali urusannya gitu. Oke. Kasihkan label baru aja di belakangnya, Pak. Istana Kota Piring baru. Oke. Ya kan? Iya. Jadi timbul pertanyaan, Istana Kota Piring yang lama di mana? Yang lama ya ada di Biram Dewa. Selesai urusan. Tuh, Pak Suryadi. Selesai urusan. Solusi BARU 4 huruf cuman, Pak, itu tak sampai 100 juta ya? Enggak. Kita kayaknya bukan Pak Suryadi deh, kayaknya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi. Tinggal kita tambahkan aja baru, selesai urusan Istana Kota Piring baru. Yang lama mana? Yang lama di Pulau Biram Dewa. Ada di Kota Piring yang lama itu. Selesai urusan. Kita tidak mengganggu semuanya. Ya sama halnya seperti Johor Baru. Iya. Johor Lama di mana? Ada di sana. Kota Tinggi dan sekitarnya. Ya kan? Johor Baru. Ada Pekanbaru. Nah, ya itu. Pekan Lama di mana? Di sini. Ya itu. Jadi kita tidak miss yang saya sebut tadi. Makanya sepertinya kekhawatiran Pak Suryadi dengan miss sejarah adik-adik kita nanti, anak-anak kita nanti. Kota Piring ini kok. Jadi ya udah, Pak, tambah aja baru, selesai urusan itu. Oke. Iya. Selesai urusan itu udah, kita paham lah udah, berarti itu Istana Kota Piring baru. Ya kan? Istana Kota Piring yang aslinya di mana? Ada di. Iya. Nyelekit sih, tapi memang rasional. Iya. Yang gampang-gampang aja. Jadi makanya ya hidup, Pak, kalau kita mau bikin susah-susah, Pak. Iya. Kalau kita mau bikin gampang ya gampang aja, Pak. Nah, mungkin kesalahan kita bukan saya membela siapa-siapa, tapi juga kasihan dalam podcast ini selalu Dinas Kebudayaan yang jadi sasaran. Apakah ada lembaga lain yang juga turut mengambil peran dalam perebutan nama ini? Sebenarnya kalau saya boleh ungkapkan di sini, saya jujur aja kinerjanya LAM ini agak kurang baik nih, Pak. LAM Kepulauan Riau? LAM semuanya lah, Pak. Okay. Lembaga adat Melayunya ini gimana gitu. Ya kan? Kita ini jelas-jelas kalau lah kita maaf kata lah, Datuk, Ayanda, Abangda semuanya tabi lah. Bukan berarti saya merendahkan atau kemudian derajat LAM, mendiskriminasi, tidak. Tapi kemudian ketika kita bicara hal-hal yang seperti ini akan jadi berubah Melayu nih, Pak. Ya kan? Saya terpancing sebenarnya, Pak. Saya Melayu nih, Pak. Aslinya Melayu. Oke. Jadi satu lembaga adat kemelayuan yang kemudian secara lengkap lah semua di situ. Kompleksitasnya ada di situ. Mau bicara apa nih? Mau bicara budaya Melayu. Mau bicara apa nih? Mau bicara sejarah. Mau bicara apa nih? Mau bicara nama. Mau bicara ada asal usul, legenda, ada cerita rakyat, segala macam semuanya. Mau apa saja berkait dengan local wisdom itu ada di LAM, Pak. Harus dong. Mereka lah yang kemudian seharusnya bisa kemudian gagasan-gagasan berkait dengan referensi sejarah lah, berkait dengan referensi inilah, berkait dengan referensi adat lah, tradisi lah. Mereka lah yang seharusnya bisa diandalkan. Terus kemudian jujur aja, Pak, ketika nama Istana Kota Piring itu muncul itu di Dompa, saya dalam hati saya, apalah LAM nih, gitu loh, Pak. Bukan saya nyalakan provinsi loh, Pak. Justru lembaga adanya kemana? Itu. Jadi ya maaf nih, Datuk. Bukan, saya tak ada maksud apapun gitu ya. Cuma
Cuma ketika kemudian muncullah pertanyaan, ini Lam masa bodoh, tak tahu, atau Tak mau ambil tahu. tak mau ambil tahu, atau Lam cukup bangga dengan prosesi tepung tawar yang munculkan corona itu aja. Macam mana gitu? Hanya sebatas itu aja. Pemberian gelar adat, gelar ini Datuk Wira ini, ini Datuk ini kepada ini, ya kan? Datang balik dari Jakarta tepung tawar, Corona. Nah, itu aja. Itu macam mana? Atau bangga dengan pakaian kebesaran Melayu tapi sejatinya tak tahu macam Itu apa mana. beda loh Pak bajunya Pak? Itu dia. Aduh, itulah saya dah lama juga ngidamkan baju itu tak dapat soalnya. saya dianggap jadi macam gelar Melayu pembangkang tuh ada dengan saya mungkin. Jadi tapi ya saya memang megat Sri Rama lah Pak. Ya kan? Saya hang jebat aja lah daripada hang tua lah. Ya kan? Kalau saya hang kepun pun hang kepun. Iyalah, cangkul pun cangkul lah. Cuma begitu Pak. Artinya juga ini kita sebenarnya masalah ini memang maaf kata saya berniat bercakap di sini bukan saya menyalahkan Pak Suryadi secara tidak. Tapi bahasa yang beliau sampaikan, makanya saya bilang mungkin ini adalah satu sarana media yang mungkin beliau anggap tidak cocok juga untuk memaparkan program. Oke lah. Tapi yang jelas kita sudah memaparkan solusi. Iya, udahlah segitulah gitu ya. Kemudian kalau seandainya memang program yang sudah berjalan tadi yang Bapak bilang lomba virtual menari lah, lomba inilah, lomba itulah dalam rangka memang salah satu sarana untuk kemudian menumbuh kembangkan giat pariwisata di Kota Tanjung Pinang dan sudah dilakukan di aspek-aspek yang lain selain bicara heritage. Allahu a'lam bishawab. Oke, saya cuma fokus bagaimana nih kira-kira kalau seandainya kemarin ada bahasa yang Pak Suryadi yang saya dengarkan itu adalah susah, di situ udah kompleks. Nah, ini level yang, atas itu. Iya, level atas lah apa segala macam. Sebenarnya Bapak udah cukup atas untuk bicara itu semua gitu. Udah cukup atas lah. Jadi saya siap dukung. Saya siap kerja penuh. Saya siap. Dan tidak hanya sebatas di podcast ini. Iya, ayo gitu. Ayo kita jadikan apa nih kita tadi misalnya. Yuk supaya tak menyinggung semua orang yang sudah memberikan nama tuh ya, kita sebagai generasi muda anak Melayu nih kasih label baru. Label baru aja lah. Istana Kota Piring baru. Selesai urusan. Oke. Selesai urusan masalah Istana Kota Piring baru, mudah-mudahan memberikan sebuah pencerahan kepada penonton podcast ini, khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjung Pinang dan Lembaga Adat Melayu Provinsi Kepulauan Riau dan Kota Tanjung Pinang. Podcast ini sejatinya bukanlah sekedar untuk mengkritisi tanpa solusi. Sama halnya dengan dunia Melayu yang identik dengan Islam, saya ingin mengutip sebuah hadis Rasulullah SAW yang mengatakan kulil haqqo walau kana muron. Katakanlah yang benar walaupun itu pahit, karena sejatinya yang pahit itu obat. Demikian podcast kali ini. Kita akan bertemu di sesi berikutnya. Tetap saksikan terus Batas Waras, karena Batas Waras cara cerdas untuk waras. Budak sekarang memang dah terbiar, seluar ketat nampak martabak coklat. Kalau dipandang jadi lemah semangat, bergerak